Halo semuanya, selamat pagi. Gak terasa ya, sudah hari Minggu lagi. Ini berarti waktunya kita untuk beribadah. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Mari kita bersaat teduh. Kita akan berdoa, semuanya sikap berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapak karena Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali beribadah online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, biarlah kami dapat menyiapkan hati kami, supaya kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap kami dalam ibadah ini, dan Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Allah tidak hanya menciptakan dunia ini, tapi Dia juga menciptakan segala isinya termasuk kita. Untuk apa sih kita diciptakan? Untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan dan memberitakan tentangnya. Yuk kita menyembah Allah kita nyanyikan Allah menciptakan dunia. Adik-adik, kalian tahu tidak sebesar apa sih kasih Tuhan kepada kita? Iya, besar sekali. Nah, setinggi langit kasih Tuhan itu setinggi langit, sedalam lautan, seindah pelangi. Bahkan kasih Tuhan itu mengalahkan semuanya. Yuk kita nyanyikan setinggi-tingginya langit pakai gerakan ya. Lebih
Yesus telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Maka dari itu, kita juga harus bisa mengasihi satu sama lain. Siapa yang mengasihi kakak adiknya? Siapa? Ya, gak hanya ucapan saja ya, tapi Tuhan juga mau buktinya. Bukti bahwa kalian benar-benar mengasihi satu sama lain. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama, rukun kasih satu sama lain. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, hidup kita sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Yuk kita nyanyikan Aku Milik Tuhan. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Sebelum dunia jadi, Dia telah memilih aku. Dia mati dan bangkit, menebus jiwa danku. Aku milikmu, tak berubah selamanya. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Sebelum dunia jadi, Dia telah memilih aku. Dia mati dan bangkit, menebus jiwa danku. Aku milikmu, tak berubah selamanya. Kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Semuanya sikap berdoa, tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa karena Tuhan telah memimpin kami selama memuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan lagi sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, membuka telinga kami, dan memberikan kami Roh Kudus, biarlah kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan juga yang memberkati yang akan bawakan firman Tuhan, biarlah yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan acara selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, jumpa lagi dengan Tante Esther ya. Kita mau sama-sama yuk kembali belajar firman Tuhan. Untuk apa sih? Ya supaya kamu boleh semakin mengenal Allah pencipta kita. Sehingga kita dapat lebih mentaati dan mempercayai Allah. Nah, sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, yuk kita coba lihat dulu nih gambar yang Tante punya. Nah, coba lihat ini gambar-gambar yang ada. Ya. Nah, kalian melihat ada gambar dari berbagai keluarga yang ada di dunia. Coba kamu amati, apakah ada perbedaannya? Ya, dari warna kulit kita tahu bahwa mereka dari suku dan bangsa yang berbeda. Lalu ada yang tua, ada yang muda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya, mereka ada dalam sebuah keluarga. Siapa sih
yang menciptakan keluarga? Ya, Allah lah yang menciptakan keluarga. Allah yang menciptakan orang-orang, keluarga-keluarga seperti dalam gambar tadi. Ada begitu banyak manusia di bumi dengan banyak macamnya yang Tuhan ciptakan. Allah yang menciptakan kamu dan saya serta keluarga kita dengan begitu istimewa. Kita akan belajar firman Tuhan ya dengan judul Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Bahan Alkitabnya nanti kamu bisa baca di dalam kitab Kejadian. Kitab pertama dalam Alkitab kita ya, kitab Kejadian pasal yang ke-26 sampai 31, kemudian pasal 2 ayat 4 sampai dengan 25 ya. Kita mau belajar bagaimana Allah menciptakan manusia begitu istimewa. Berbeda dari semua ciptaan Allah yang lainnya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar Allah menciptakan bumi yang indah dengan segala isinya. Tuhan juga menciptakan tempat tinggal yang indah buat mereka. Ada dataran tinggi, ya, ada dataran rendah dengan berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di sana. Ada padang gurun untuk tempat tinggal siapa? Unta ya. Ada kutub untuk beruang ya, beruang bir ya, beruang putih dan juga penguin. Ada perairan untuk segala jenis ikan yang Tuhan ciptakan sesuai dengan habitat mereka. Dan semua yang Allah ciptakan itu baik adanya. Tetapi ciptaan Tuhan belum selesai. Ya, setelah Allah menciptakan semua ciptaan yang begitu indah dan baik serta menempatkan mereka di tempat tinggalnya, masih ada lagi yang Allah ciptakan ya. Apa itu? Yuk kita baca Kejadian 1 ayat 27. Ya, Tante akan bacakan ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, apa ya yang Allah ciptakan berikutnya? Ya, manusia. Lalu bagaimana Allah menciptakan manusia? Apakah sama seperti ketika Allah menciptakan binatang dan tumbuhan? Alkitab katakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Gambar siapa? Gambar Allah. Ya, gimana nih Tante? Maksudnya artinya apa? Apa berarti wajahnya Adam mirip dengan wajahnya Allah? Apakah Allah tingginya sama dengan tingginya Adam? Apakah rambutnya sama, warna rambutnya sama? Apakah kulitnya sama, matanya sama? Nah, arti dari segambar dengan Allah itu adalah Allah menciptakan manusia yaitu Adam sesuai dengan dirinya sendiri. Fisiknya Adam atau penampilan Adam, wajahnya dan lain sebagainya tidaklah sama dengan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang seperti Allah. Ya, baik wajahnya maupun ciri fisik lainnya. Karena apa? Karena Allah itu adalah roh. Dia tidak memiliki fisik, tidak memiliki tubuh. Jadi jangan digambayangkan kalau Allah itu seperti Adam, seperti kita punya mata, punya rambut gitu ya. Allah itu roh ya, tidak seperti manusia. Tapi seseorang dapat menjadi seperti orang lain tanpa harus tampak seperti orang itu. Jadi nggak harus memiliki wajah yang sama, rambut yang sama persis. Nah, kalian masih ingat bagaimana manusia diciptakan? Allah sendiri yang menciptakan Adam. Allah menciptakan tubuh Adam dari debu dan menghembuskan nafas kehidupan sehingga Adam menjadi makhluk hidup. Sehingga ia dapat bergerak, berlari, memerlukan makan, bisa tertawa, bisa berpikir, ya, bisa mengasihi Allah dan berbicara dengan Allah. Jadi
diciptakan segambar dengan Allah berarti Adam dapat mengenal Allah dan mengasihinya. Ya, seperti kepada ciptaan yang lainnya, Allah juga menciptakan tempat tinggal yang indah buat Adam, yaitu Taman Eden. Nah, tempat ini tuh penuh dengan aneka macam tumbuhan dan hewan. Serta ada sungai yang mengelilinginya. Kamu bisa bayangkan ya, tempat ini sangat indah. Dan Adam diberi tanggung jawab untuk memelihara dan merawat Taman Eden. Tuhan juga memberitahu Adam bahwa semua pohon dalam taman itu boleh dimakan. Tetapi ada satu pohon yang buahnya gak boleh dimakan. Yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu apalagi ya yang Allah lakukan pada manusia? Ya, lalu Allah membawa semua binatang yang telah Ia ciptakan kepada Adam. Untuk apa? Untuk diberi nama oleh Adam. Jadi yang memberi nama binatang-binatang pertama kali itu Adam. Ya, bukan Allah loh. Menurutmu kenapa ya Adam kok disuruh ya oleh Allah untuk memberi nama? Kenapa Adam yang disuruh untuk memberi nama binatang? Untuk menunjukkan bahwa kita manusia itu berbeda dengan binatang. Karena Adam diberi kepandaian memberi nama binatang. Tapi meskipun Adam diciptakan segambar dengan Allah dan memiliki kemampuan dan kepandaian, Allah melihat tidak baik kalau Adam tinggal sendirian. Siapa yang suka sendirian di sini? Enggak ada ya. Sendirian itu tidak menyenangkan, menyedihkan, bikin sepi, bikin enggak rame. Ya, Allah melihat bahwa Adam sendiri itu enggak baik. Ya, Adam perlu kalau supaya enggak sendirian perlu siapa? Perlu teman. Adam bukan Mowgli atau Tarzan, ya, yang cukup berteman dengan para binatang di hutan. Ya, enggak ada orang yang bisa seperti Mowgli dan juga Tarzan. Ya, manusia perlu teman. Ya, karena binatang itu tidak sebanding dengan manusia. Adam butuh penolong yang sebanding, yang sama dengan Adam. Ya, untuk apa? Untuk teman. Adam butuh teman. Maka Allah membuat Adam tidur nyenyak. Dan Allah ambil satu tulang rusuk Adam, dan dari tulang rusuk Adam itu Tuhan menciptakan perempuan, yaitu Hawa, yang diciptakan serupa juga dengan gambar Allah seperti Adam atau laki-laki yang Allah ciptakan. Perempuan yang Allah ciptakan juga memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, dengan Adam, bisa berlari, bisa tertawa, memiliki kemampuan yang sama dengan Adam. Bisa juga mengasihi dan berbicara dengan Allah seperti Adam. Jadi laki-laki dan sama perempuan. Ya, perempuan dan laki-laki itu sama ya. Diberi kemampuan yang sama, hanya beda apanya? Jenis kelaminnya. Ya, punya fisik yang berbeda hanya di jenis kelamin ya, kelihatan fisiknya, tapi kemampuannya sama. Adam sekarang tidak lagi sendiri. Wah, Adam pasti seneng ya sekarang ya, apalagi mereka akhirnya menikah dan menjadi sebuah keluarga. Jadi mereka berteman untuk selamanya ya. Kalau orang menikah bisa berteman selamanya, bisa setiap hari bertemu. Jadi bisa saling menyayangi dan saling berbagi setiap hari. Ya, seperti papa dan mama kamu ya. Mereka kemudian menempati Taman Eden yang indah. Mereka bisa mensyukuri tempat tinggal yang Tuhan berikan. Sehingga mereka bisa menikmati buah-buahan, sayur-sayuran yang serta pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Serta kasih setia Tuhan untuk mereka. Tapi mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Mereka boleh menikmati semua ciptaan Allah. Ya, bagi mereka,
tapi mereka harus bertanggung jawab atas alam yang indah yang Allah ciptakan. Bertanggung jawab bagaimana? Ya harus dirawat ciptaan Tuhan. Taman Edennya harus dirawat, nggak boleh dimakan tapi nggak boleh, boleh dimakan tapi nggak boleh dibuang-buang, dihambur-hambur gitu ya. Terus dirusak-rusak, nggak boleh dirusak. Seperti kita ya, seperti kita juga tuh, alam yang sudah Tuhan ciptakan, Allah ingin kita merawatnya. Harus dihemat sumber daya alamnya ya, harus digunakan dengan sebaiknya ya, dengan bertanggung jawab ya, dengan baik. Mereka juga disuruh untuk apa? Beranak cucu dan memenuhi bumi. Ya kan tadi mereka sudah menikah ya, jadi boleh beranak cucu dan memenuhi bumi. Jadi boleh punya anak, nanti mereka punya cucu ya, dan memenuhi bumi dengan anak-anak mereka yang juga mengasihi dan mentaati Allah serta dapat memuji Allah. Dan Allah menjadikan Adam dan Hawa dapat menanggapi Allah dengan hati yang mengasihi dan taat. Itulah namanya tanggung jawab. Hati yang dapat menanggapi Allah dengan hati yang mengasihi dan taat kepada Allah. Itu namanya tanggung jawab kepada Allah. Nah, jadi penciptaan sudah lengkap nih. Lalu pada hari ketujuh apa yang Allah lakukan? Allah beristirahat dan menguduskan hari ketujuh. Allah menciptakan manusia agar bertanggung jawab. Ya, tapi minggu depan nih kita akan melihat ya, mengapa sih ternyata tuh manusia tidak bisa bertanggung jawab seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau. Kenapa? Minggu depan ya akan diberitahu oleh guru sekolah minggumu. Nah, terus bagaimana kalau kita ternyata nggak bisa bertanggung jawab sama apa yang Tuhan pengen? Kita harus meminta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan mengubah hati kita dan menyertai kita sehingga kita dapat bertanggung jawab kepada Allah. Ya, memintanya kepada Tuhan Yesus agar kita bisa bertanggung jawab, yaitu contohnya apa tanggung jawab kepada Allah? Dengan percaya dan taat kepada Allah serta melakukan kehendaknya. Maka dunia ini akan lebih indah kalau kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab kepada Allah. Nah, hari ini kita belajar ya, Allah menciptakan manusia. Dan kita punya tanggung jawab kepada Allah. Selain punya tanggung jawab kepada alam semesta untuk merawat dan memelihara, kita punya tanggung jawab kepada Allah untuk apa? Mengasihi Allah, taat dan percaya kepada Allah, serta melakukan kehendak Allah. Itulah tanggung jawab kita. Sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita ternyata gagal, bagaimana? Minta kepada Tuhan Yesus memberi kamu kemampuan untuk bisa bertanggung jawab kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami belajar bahwa Engkau menciptakan kami manusia dengan istimewa. Kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sehingga kami menjadi manusia-manusia yang bisa bertanggung jawab kepada Allah. Namun seringkali kadang-kadang kami tidak bisa bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mohon belas kasih Tuhan agar kami senantiasa belajar bertanggung jawab kepada alam ciptaan-Mu, terlebih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami menjadi anak-anak yang suka dan mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Nah, untuk tugasnya kalian hafalkan Mazmur pasal 100 ayat 3. Ya, dihafalkan, divideokan, nanti kirim di grup Sunday School. Yang anak-anak kecil yang belum bisa menghafalkan, boleh ditulis. Yang nulis bukan anak kecilnya aja nggak apa-apa. Kalau yang belum bisa nulis, yang sudah bisa nulis silakan ditulis. Yang belum bisa nulis siapa yang kerjain? Mamanya boleh, kakaknya boleh. Ya, sebagai bukti kamu beribadah dan kamu hadir dalam ibadah serta kamu belajar bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang diberikan oleh guru sekolah minggumu. Gak susah ya tugasnya karena boleh dibantu. Gak harus berpikir sendiri. Yang menghafal, belajar menghafal ya dengan baik bertanggung jawab. Yang belum bisa boleh dibantu oleh mamanya, papanya, kakaknya, tantenya, omnya, opanya, ya omanya siapapun boleh bantu. Ya supaya
bisa dikerjakan, ditulis, boleh dihias, boleh diwarna-warnain, terserah ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa ya, tetap berdoa, tetap semangat, dan tetap berharap kepada Tuhan supaya kita segera tatap muka. Tuhan Yesus memberkati. Tidak cukup jika kita hanya mendengarkan firman Tuhan saja, apalagi hanya hari Minggu. Kita pun harus membacanya setiap hari. Dan jangan lewatkan pembacaan Alkitabnya ya. Berikut daftar pembacaan Alkitab dalam 1 minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Hari ini kita akan kembali belajar lagu baru. Lagu ini mengingatkan kita akan firman Tuhan kita hari ini. Judulnya Bumi Penuh Ciptaanmu. Bumi penuh dengan ciptaanmu, bumi penuh dengan ciptaanmu. Segalanya telah kau jadikan dengan hikmat bijaksana Tuhan. Bumi penuh dengan ciptaanmu, bumi penuh dengan ciptaanmu. Segalanya telah kau jadikan dengan hikmat bijaksana Tuhan. Lalu untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan ke gereja, karena sekarang masih ibadah secara online, kalian bisa titip uangnya ke orang tua yang datang ke gereja atau menabungkan uang persembahannya sampai kalian semua diperbolehkan datang ke gereja ya. Dan setelah ibadah selesai, seperti biasa kita ada Zoom meeting jam 11 siang. Jadi jangan lupa ikut ya. Tetap semangat mendoakan orang tua, teman-teman, dan gereja ya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.